Ingat ayo padahal. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dini Yustika. Perkenalkan, nama saya Nafra Aulia. Perkenalkan, nama saya Zara Syafira. Perkenalkan, nama saya Erwin. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya Naufal dan kami dari kelompok Kami akan menampilkan podcast tentang healthy life atau hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa? Ya. Apa yang dimaksud dengan hidup sehat menurut Ibu? Baik, hidup sehat menurut Ibu adalah ketika kehidupan kita itu memenuhi standar-standar kehidupan yang dikatakan sehat gitu. Apa aja sih gitu ya standar kesehatan, misalkan ditinjau dari pola tidur. Ya. Nah, tidur kita itu harus kurang lebih 7-9 jam. Jadi tidak boleh kurang dari itu atau lebih dari itu. Karena apa ya, penyebabnya banyak. Ketika kita kelebihan tidur atau kekurangan tidur, mungkin salah satu dampak yang akan dihasilkan adalah dapat menyebabkan kita mudah naik berat badan atau naik berat badan itu secara drastis gitu. Kemudian dari segi kita pola makan gitu Pak ya, kita kan biasanya standar berapa kali makan Pak? 3 kali. 3 kali dalam sehari, sarapan, makan siang dan makan malam gitu ya. Nah, sebisa mungkin itu juga dipatuhi dan pada waktu yang teratur gitu. Jangan sampai kita tuh sarapannya di siang gitu ya, disekaligusin. Ya, itu sering Bu, Bener. murid gitu. Iya, soalnya kan itu jadi telat makan lah ya. Iya. Istilahnya. Nah, kalau misalkan kita udah telat makan, nantinya akan menyerang ke lambung kita. Asam lambung jadi cepet naik nih. Iya. Hasil kita jadi sering mah gitu kan nantinya. Gitu. Udah gitu dari segi makanan yang dikonsumsi juga misalkan jangan sampai terlalu banyak mengandung gula karena dapat menyebabkan apa kalau gula teh? Apa ya? Diabetes. Ya. Kemudian kandungan minyak juga bisa gitu ya. Berarti kayak goreng-gorengan gitu ya? Terlalu banyak memakan goreng-gorengan itu bakalan apa ya, menyebabkan mungkin menimbunnya lemak lah di dalam tubuh gitu. Itu juga bakalan menghambat proses apa ya, sekresi, pencernaan dan lain-lain yang terjadi di tubuh kita gitu. Itu juga mungkin bisa menurunkan hormon yang baik gitu. Jadi ketika kita memakan makanan yang tidak sehat, tubuh kita itu mengalami gangguan memproduksi hormon-hormon yang baik gitu. Terus apalagi ya, makanan, minuman, pola tidur, mungkin dari kebiasaan sehari-hari juga bisa ya. Jadi gak cuman di internal diri kita sendiri, tapi eksternal atau di luar tubuh kita, seperti membiasakan untuk hidup sehat. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian apa ya, olahraga, betul, berolahraga, kemudian hemat menggunakan energi-energi yang ada di alam. Contohnya ketika menggunakan lampu gitu ya, kemudian menggunakan air dan sebagainya, banyak lah. Cuman itu sih standar kesehatan yang mungkin Mbak Ibu tahu gitu. Terus apa gini Pak? Menurut Ibu udah nggak sih menerapkan pola hidup sehat? Kalau misalkan ditanya sudah atau belum, sepertinya belum sih. Bisa dikatakan belum gitu, karena kalau misalkan kita berusaha seideal mungkin gitu ya untuk menjadi sehat, itu sulit gitu kalau misalkan di zaman kini gitu ya. Apalagi jujur Ibu sendiri tidak punya banyak waktu luang gitu. Pertama jadinya jarang berolahraga gitu. Terus karena apa ya, gak ada waktu buat masak makanan sendiri yang harusnya bisa lebih sehat gitu. Nah, jadinya kan beli makanan yang udah ada di mana? Di kantin gitu, atau yang dijual oleh siswa-siswa di sini gitu. Kan biasanya makanannya gak jauh dari apa, Pak? Dari gorengan gitu kan. Kalau nggak ya nasi juga ada yang berminyak lah gitu kan. Jadi apa sih, karena mungkin terlalu banyak kegiatan, Ibu jadi kurang ada waktu untuk berolahraga gitu ya tadi. Terus menjaga asupan makanan yang bergizi, bernutrisi dan sebagainya. Pokoknya ya udahlah, yang penting apa aja yang bisa dimakan biar gak lemes gitu ya, biar gak capek, ya udah dimakan gitu. Karena ya mungkin terlalu banyak
pekerjaan. Iya sih. Terus apa lagi nih Pak? Udah aja kali ya. Yaudah. Terima kasih Bu ya. Makasih anugerah kali ini. Anugerah The Boy. Anugerah, apa sih langkah-langkah pola hidup sehat atau tips pola hidup sehat menurut Anda atau kamu? Yang pertama tuh kita harus tahu dulu pengertian dari pola hidup sehat itu apa, terus nanti dampaknya itu apa, sehingga kita juga pastinya setelah mengetahui hal itu kita akan menyadari betapa pentingnya menjaga kekebalan tubuh. Intinya dalam penerapan pola hidup, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah misalnya tuh contohnya makan makanan yang bergizi, terus makannya juga harus teratur. Jangan lupa juga kan banyak ya remaja-remaja yang kayak udah jadi perokok berat gitu, itu juga harus dihindari. Contoh beratnya ya mungkin itu. Terus juga selain dari fisik, langkah-langkah untuk menerapkan pola hidup sehat itu adalah dari jiwa kita atau dari mental. Yang pertama, kita tuh pastinya harus memiliki mental yang kuat. Terus juga kayak sebenarnya sih kita saling menjaga aja dengan manusia lain gitu. Jangan sampai kayak kita tuh menghancurkan mental orang lain, nanti juga orangnya bakal gitu ke kita. Dan ya mental tuh berpengaruh banget dalam penerapan pola hidup sehat. Jadi itu memang harus diperhatikan. Untuk contoh kecil selanjutnya itu mungkin yang sering disepelekan adalah membuang sampah sembarangan. Itu tuh tanpa kita sadari dapat menimbulkan banyak sekali penyakit-penyakit, dan yang tentunya itu memang harus sangat-sangat dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, boleh bertanya? Boleh. Tujuan melakukan pola hidup sehat dan bersih itu apa sih? Agar supaya ke badannya sehat. Kebersihan memang nomor satu. Kebersihan sebagian dari iman juga kan, gitu. Apakah Ibu sudah melakukannya? Insya Allah sudah. Kebersihan karena nomor satu kan. Pola sehat, hidup sehat nomor satu. Bersih dan sehat. Sejak usia dini lah, PAUD gitu kan, udah bisa mengenal kebersihan gimana, cara membuang sampah ke tempat sampah, cara membersihkan tempat tidur, hal-hal kecil lah gitu. Sejak usia dini lah gitu. Apa manfaat yang kita peroleh jika kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat? Iya, ke badan jadi sehat, lingkungan jadi bersih, nyaman, bersih gitu. Steril. Menurut Ibu, mengapa kita harus menerapkan pola hidup sehat? Untuk membantu Anda terhindar dari resiko penyakit baik di masa sekarang maupun di masa depan. Sebab dengan adanya pola hidup sehat meningkatkan sistem imunitas tubuh dan membantu melawan radikal bebas yang menyerang tubuh. Oleh sebab itu, dalam melakukannya pun tidak mudah. Banyak sekali hal yang perlu dihindari dan dilakukan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Dan pola hidup sehat itu penting. Oleh karena itu, mulailah menerapkan pola hidup sehat dari diri sendiri sampai lingkungan keluarga. Tujuan melakukan Assalamualaikum.